Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 3 proyek kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT hingga kini terlantar karena tarik ulur pengelolaan antara Pemkab Manggarai Barat dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Meski sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2021 lalu, aset strategis pariwisata Puncak Waringin dan Batu Cermin Labuan Bajo hingga kini belum juga dioptimalkan. Demikian juga kawasan Waterfront City yang pembangunannya sudah rampung sejak akhir tahun 2021. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengaku 3 aset strategis itu belum dapat dioptimalkan karena belum ada serah terima dari Kementerian PUPR. Menurut Bupati Edi, Puncak Waringin akan dijadikan pusat souvenir hasil kerajinan UMKM seperti tenun dan aksesoris, serta kawasan Batu Cermin sebagai pusat pertunjukan dan kegiatan pertemuan. Semua aset ini akan dikelola secara profesional oleh perusahaan daerah Manggarai Barat, Perumda Bidadari. Sedangkan zona 1, 2, dan 5 Waterfront City akan dimanfaatkan untuk UMKM dan kuliner khas Manggarai Barat dan Nusantara. Edi berharap pemerintah pusat segera melakukan serah terima ketiga aset tersebut agar bisa dioptimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat Manggarai Barat. Aset tanah itu punya pemerintah daerah, lengkap dengan sertifikat. Komitmennya jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setelah dibangun, diserahkan. Ya, lagi-lagi ya harapannya semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama aset-aset yang telah dibangun itu segera diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola supaya pemberdayaan ekonomi rakyat bisa terwujud. Sementara Direktur Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina menyatakan pengelolaan 3 aset strategis pariwisata Labuan Bajo ini masih dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah. Namun Sana memastikan aset yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR akan dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Sedangkan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores hanya mengawal standar operasional, maintenance, dan pelayanan publiknya. Dan kalau untuk pengelolaannya, saat ini dilakukan terpusat, jadi untuk 5 DPSP, Labuan Bajo dan 4 destinasi prioritas lainnya sedang dirumuskan metode pengelolaan seperti apa. Nah, kemudian aset ini akan diserahkan kembali tergantung dari pemiliknya. Yang jelas, yang akan kita kawal adalah standar operational maintenance-nya, kemudian bagaimana standar pelayanan publiknya, karena bagaimanapun tempat-tempat ini kan kita bangun oleh pemerintah pusat untuk bisa memberikan ruang aktivitas dan kreasi bagi masyarakat dan ekonomi gratis kan. Harapan kami sebagai pelaku usaha, siapapun yang nanti akan mengelola 3 lokasi tersebut, pertama harus menghasilkan dampak yang signifikan atau dampak yang menguntungkan bagi pembangunan daerah. Yang kedua, kami mengharapkan untuk melibatkan pelaku UMKM. 3 aset pariwisata Labuan Bajo yakni Puncak Waringin, Batu Cermin, dan Waterfront City merupakan bagian dari program penataan kawasan strategis pariwisata nasional seiring ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas pemerintah. Penataan kawasan strategis nasional ini ditangani langsung Kementerian PUPR sejak tahun 2019 dengan total dana pembangunan sebesar 979 miliar rupiah. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Marianus Marcellus, Metro TV.